mudah-mudahan mereka bersedia semuanya. Nah, ya mudah-mudahan ya. Kita akan berdoa juga kan. Namanya manusia, mereka juga manusia. Mungkin ada waktunya, ada yang tidak ya. Iya. Jadi tidak ada lagi disampaikan setelah ini. Apa cukup? Cukup ya. Cukup. Selanjutnya para pihak langsung ke mediator. Nanti laporannya tiap minggu. Nanti mediator minta laporan ke kami tiap minggu ya. Apa berhasil atau bagaimana tiap minggunya ya. Ada progres-progres yang tahap-tahapannya kita semuanya ya. Harapan kami berhasil. Nah itu juga kita berdoa ya. Namanya manusia kita berdoa dan berdoa dan Bapak yang berikhtiar ya kan, Bapak berikhtiar silakan ya. Jadi sidang hari ini kita tutup ya. Selanjutnya para pihak ke ruang mediator. Nanti mediatornya akan ditunjuk. Sudah ditunjuk tadi akan kita hubungi kembali. Untuk sementara di ruang sini dulu, nanti panitia kami akan hubungi mediatornya. Kapan bisa kembalinya Bapak mudah-mudahan nggak terlalu lama ya. Karena dari UNS kemarin kan nggak lama ya, mudah-mudahan nggak lama, langsung bisa kapan dijadwalkan oleh mediator kita, kapan waktunya ya. Jadi bapak-bapak juga harus serius ya, harus serius nih, mediasi harus serius, jangan tidak serius kan, karena gugatannya serius, tergugatnya juga serius nih, ini serius, Mas Pamepan pada serius, Masya Allah serius semuanya ya. Yang tidak serius polisi. Kita nggak tahu juga ya, kita nggak tahu karena nggak ada alasan ya. Gak ada ngomong ke saya, dia susah juga ya namanya. Ya demikian banyak sidang selesai dan ditutup. Nanti setelah tidak berhasil akan diberitahukan oleh mediator hakim. Berhasil juga akan diberitahukan juga. Berhasil atau tidak berhasil akan diberitahukan, dilaporkan kepada kami. Ya. Ini langsung ke ruang mediasi atau ruang di situ Pak. Di luar dulu ya, luar dulu. Saya tutup dulu. Ya silakan mau kemana-mana, tapi jangan jauh-jauh ya. Ya. Sidang saya dan itu dibuka kembali sesuai dengan nanti arahan dari mediator hakim. Demikian sidang saya dan menaruh apresiasi pada persidangan hari ini karena menurut saya satu hakimnya wise, yang kedua hakimnya sangat menguasai, terbukti sebelum ditunjuk salah satu dari non hakim karir ya, non hakim karir ya, ternyata beliau sudah menghubungi 7 mediator dan tadi kan sempat kami pertanyakan apakah namanya Dora. Kalau Dora itu kan dekan Fakultas Hukum Unisri ya, nanti takutnya tidak independen karena kenal sama Pak Irfan, ternyata Dara. Dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada mediator yang bernama Dara. Sebenarnya sidang ini menurut kami harapannya sangat simpel. Andai kata hari ini polisi datang sesuai dengan pernyataan Bareskrim 25 April 2025 bahwa telah menyita ijazah, andai kata wakil Bareskrim datang atau siapapun yang ditunjuk mewakili kepolisian selaku tergugat 4 dan kemudian ijazahnya ditunjukkan, kami akan cabut gugatan. Tapi sepertinya persidangan ini akan panjang dan yang menjadi komitmen kami mudah-mudahan Bu Dara ini juga sama profesionalnya dengan Prof. Adi ya, karena Prof. Adi profesional sekalipun pada akhirnya tidak mencapai titik temu, tapi yang patut digarisbawahi bahwa majelis hakim hari ini yang kebetulan di ketua majelisnya juga ketua pengadilan itu nampaknya lebih bijak dan memiliki pengalaman yang panjang. Maka tadi saya ulang kembali, ternyata sudah menghubungi 7 hakim. Mudah-mudahan pukul 11 nanti bisa hadir. Dokter Daranya bisa hadir, tetapi persyaratan kami sesuai Permen nomor 1 2016 itu kan nanti para pihak menyerahkan proposal dan hari ini insya Allah proposal dari kami sudah siap ya, kami sudah menyiapkan proposal ya. Tapi poin-poin apa, karena yang namanya mediasi itu kan sifatnya tertutup, tentu kami tidak akan tunjukkan ya. Cuman yang menjadi keheranan kami kenapa kepolisian tidak hadir, sangat disayangkan ya. Makanya persidangan ini ditunggu di perkara yang lain ya. Jadi kami berkeyakinan dengan tidak hadirnya kepolisian yang notabene polisi itu dulu mengumumkan menyita ijazah Pak Jokowi, terutama Bareskrim lewat pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Juandani yang sekarang menjadi naik bintang 2 menjadi Kapolda Sulawesi Selatan. Kami jadi ragu, dan ragunya apa? Terbukti sampai hari ini kepolisian tidak pernah jelas itu tentang perkara ijazah ya.
Nah itu. Tambahkan sedikit. Silakan. Jadi saya menambahkan sedikit aja ya terkait dengan pihak kepolisian yang kita gugat sebagai tergugat 4 itu tidak hadir. Yang kita ketahui kan biasanya kalau polisi itu memanggil itu kan biasanya harus hadir, wajib hadir. Ketika polisi memanggil masyarakat itu masyarakat wajib hadir. Bahkan ketika sudah sampai pada tingkat penyidikan dan lain sebagainya bisa dijemput paksa untuk hadir kan begitu. Tetapi di persidangan ini kita lihat ini bukan apa-apa, tetapi ini sebuah kritik dari masyarakat, dari semuanya yang hadir di sini, bahwa polisi dipanggil secara layak 3 kali, diterima semua suratnya. Ini yang memanggil pengadilan, bukan kami bukan siapa-siapa yang memanggil polisi, tetapi para majelis hakim tadi yang memanggil. Itu saja tidak datang. Terus bagaimana hukum di Indonesia jika seperti ini? Nah, kami melaksanakan gugatan ini sebenarnya kan juga kita menghormati yang namanya asas ultimum remedium. Jadi hukuman itu yang terakhir kali. Ketika perdata ini diusahakan, kita buktikan dulu siapa yang salah, barulah nanti terakhir kali baru yang salah dipidana, kan begitu. Tetapi sepertinya dari pihak kepolisian tidak mematuhi hukum yang ada di Indonesia ini. Saya nggak tahu dan saya tidak mau banyak berkomentar. Silahkan nanti masyarakat yang berkomentar sendiri. Jadi polisi itu kalau memanggil itu masyarakat wajib hadir. Tetapi ketika polisi dipanggil oleh pengadilan dengan layak dan hormat, itu 3 kali mereka tidak datang. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri. Mas, kalau dari kacamata penggugat, Ya. ketidakhadiran polisi itu apakah akan merugikan kepolisian itu sendiri? Ya, pertama kalau mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2016 Pasal 6 itu kan sifatnya wajib ya. Jadi wajib itu, kalau dia tidak hadir, menurut saya bisa dikatakan sebagai satu, dia itu menghina peradilan, contempt of court, dia menghina persidangan. Yang manggil ini hakim loh. Semua warga negara seperti yang dibilang Dika, kalau 2 kali tidak hadir, pasal 112 mereka akan dijemput paksa begitu ya. Artinya dijemput paksa itu ya ditangkap lah begitu. Tapi hari ini kan kita diajarkan, tapi ajaran yang tidak benar, bahwa sudah dipanggil layak dan patut, artinya surat relasnya itu semua sudah sampai tetapi tidak datang. Ya menurut saya ini bagian dari contempt of court, menghina peradilan ya, menghina peradilan. Bahkan bersurat pun tidak. Ya. Ya. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Jadi sesuai agenda sidang pada hari ini, oleh majelis hakim ingin memastikan apakah para pihak maupun kuasanya sudah hadir secara lengkap. Namun demikian, oleh karena pemanggilan sudah dilakukan ketiga kalinya kepada pihak yang tidak pernah hadir, dalam hal ini adalah Kapolri, oleh karena itu majelis hakim akhirnya meminta kepada para pihak untuk melanjutkan penyelesaian sengketa dalam perkara ini melalui proses mediasi. Nah, oleh karena majelis hakim mulai saat ini bermaksud untuk memberdayakan mediator non-hakim, akan tapi sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Surakarta, maka sementara dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, sahabat saya Dr. Muhammad Taufik, mewacanakan mengusulkan Prof. Dr. Adi Sulistiono. Namun demikian, Prof. Adi untuk perkara yang sudah diputus waktu itu sudah pernah dihadirkan, maka kami mencoba untuk menawarkan ya kepada mediator lain dengan harapan biar ada semacam variasi begitu. Jadi meskipun perkara ini sebetulnya berbeda dari segi nomor registernya, tapi kalau saya lihat dari aspek substansinya kan tidak jauh berbeda. Maka kami mengusulkan agar mediator non-hakim adalah si Dr. Dara Postika Sukma sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Dan atas usulan tersebut, rekan kami Dr. Muhammad Taufik beserta tim berikut kuasa hukum tergugat 2, 3, dan turut tergugat semuanya menyetujui.
alasan pemilihan dari Dr. Dara sendiri? Apakah hanya istilahnya memberdayakan atau memang ada faktor misalnya dia memang mumpuni dalam hal mediasi seperti ini? Kalau kami mengasumsikan bahwa siapa saja yang telah terdaftar sebagai mediator di suatu pengadilan bahwa mereka adalah memiliki suatu kemampuan dan kompetensi. Karena untuk menjadi mediator tentu saja sudah melalui proses ya semacam kepelatihan, dan hal itu kami mengalami sendiri sebagai seorang mediator sebelum mendaftar tentu saja.